Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-12. Bagaimana bangkit dari trauma menuju masa depan yang cerah. Sungguh-sungguh saya sangat terkesan. Sudah separuh jalan kita. 12 CD, 12 hari. Kita akan terus maju. Otot kita semakin terlatih dengan kita terus maju dan maju dan maju. Komitmen untuk menyelesaikan. Inilah yang membawa hasil. Suka duka kita jalanin. PR kita buat. Tugas-tugas kita kerjakan. Maka kita akan jadi sukses. Sudahkah Anda mengerjakan PR di CD ke-11? Kalau belum silakan hentikan. Sekali lagi, kerjakan sekarang juga. Welcome back, saya anggap Anda sudah mengerjakannya. Ketika orang mendengarkan bangkit dari trauma menuju ke masa depan yang cerah, Pak, saya itu tidak trauma. No, sebetulnya semua orang punya trauma-trauma yang sampai hari ini seringkali mengganggu kita tanpa kita sadarin. Seperti di CD nomor 5 dan di nomor 6. Bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Bagaimana menjadi tuan dari emosi kita. Sebenarnya yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini adalah perubahan perasaan. Dan perasaan ini seringkali sangat-sangat tergantung dengan arti yang kita berikan. Ketika kita memberi arti kepada suatu hal yang terjadi, kemudian arti ini menekan tombol emosi tertentu, dan tombol emosi tertentu ini menekan rangkaian tindakan, yang akhirnya rangkaian tindakan inilah yang membawa hasil yang kita jalani saat ini. Arti yang menimbulkan emosi tertentu, itu datangnya dari mana? Dari pengalaman masa lalu, dari konsep diri, dan jelas banyak sekali yang datang tanpa kita sadar. Misalnya pada waktu masa kecil, ataupun pada waktu masa dewasa. Ada suatu kejadian yang menyakitkan hati, kemudian kita memberi arti, dan arti tadi menekan tombol emosi. Contoh, ada penelitian ahli psikologi yang bernama John B. Watson di tahun 1920-an. Dia mengadakan percobaan. Ada satu anak yang namanya Albert, baru umur 11 bulan. Di percobaan tadi, anak tadi diberikan binatang yang berbulu. Seekor kelinci besar, dan anak itu membelainya. Dia tanpa ingin tahu, tanpa memperlihatkan rasa takut. Kemudian juga ditunjukkan kepada tikus putih, yang belum pernah dilihatnya. Yang banyak orang dewasa ngeri melihat tikus, namun anak itu tidak takut. Dikatakan oleh Watson, sebetulnya rasa takut bukan sifat yang dibawa sejak lahir. Kemudian dalam percobaan yang lebih ekstrim, dikasih seekor anjing yang begitu besarnya, yang jauh lebih besar daripada anak itu. Tapi si anak ini tetap tidak terganggu rasa takut. Ia menjulurkan tangan untuk menyentuh si kaki si anjing. Tetapi anak itu setelah dibiasakan untuk merasa takut dengan binatang berbulu, yaitu dengan cara bagaimana? Memukul batang besi dengan sangat keras sehingga berdentang. Teng, 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 teng. Ketika seekor kelinci didekatkan, mendadak perilakunya berubah. Kelinci tadi mendadak menjadi menakutkan. Anak kecil ini langsung menghindar. Setelah dibiasakan untuk merasa takut dengan semua binatang yang berbulu, anak ini berusaha menghindar ketika ada kulit berbulu diletakkan di depannya. Ia takut akan anjing, kucing, kelinci, tikus, dan semua barang yang berbulu. Bahkan begitu mendalamnya, si anak ini dibiasakan untuk takut dengan barang-barang yang berbulu, sehingga ketika melihat janggut Sinterklas pun, ia menunjukkan ketakutan. Aha, ini adalah ketakutan yang dibentuk secara tidak sadar waktu kita masih kecil. Demikian juga banyak trauma anak akan kegelapan, akan tikus. Kenapa kok timbul? Mungkin pada waktu dia melihat tikus kecil dia biasa aja. Tapi reaksi orang tuanya lah yang berteriak-teriak. Tikus! Tikus! Ah! Apa yang terjadi? Langsung dia takut. Dia takut. Kalau tikus aku takut. Padahal sebelumnya dia tidak apa-apa juga. Itu reaksi yang berbeda. Ketika orang tuanya takut, anaknya juga bisa terjadi takut. Kalau orang tuanya memberikan reaksi yang sangat-sangat dramatis pada waktu anaknya kecil. Begitu besar, anaknya tidak tahu. Kenapa kok saya takut? Kemudian juga bisa juga ketika kita sudah dewasa,
Misalnya ada bintang film yang tidak mau menikah. Karena pada waktu dia mau menikah, pada waktu itu sudah pacaran lama, ternyata pacarnya sudah punya istri, punya anak, dan dia trauma, dia sedih sekali, dia merasa dikhianatin, dan kemudian dia memberi arti. Secara bawah sadar ataupun secara sadar, dia ngomong kepada diri sendiri, tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Ketika dia ngomong seperti ini, bawah sadarnya, dan dengan pengalaman yang penuh emosi, sangat intens pada waktu itu, tanpa sadar begitu ada laki-laki yang mendekat kepada dia teringat kepada situasi yang dia sangat sedih, dan tertekan tombol, dia memberi arti bahwa semua laki-laki tidak bisa dipercaya. Ketika laki-laki tadi mulai mendekat, dia mulai menjauh dan dia tidak mau. Sebetulnya ini sama persis seperti yang saya ceritakan di CD-CD di awal, yang namanya sindrom kucing duduk di atas kompor. Ketika dia terbakar di atas kompor, nyos, kemudian dia melihat semua tempat duduk seperti kompor. Akibatnya kucingnya tidak mau duduk lagi, menyamaratakan dan menggeneralisasi semuanya menjadi satu. Nah, bagaimana kita bisa menyembuhkan trauma-trauma seperti itu? Bisa dengan perlahan-lahan, bisa dengan sangat-sangat cepat. Contoh yang dilakukan ahli psikologi John B. Watson tadi, ketika dia mau menyembuhkan anak-anak yang sudah diprogram takut terhadap bulu. Apa yang dilakukan oleh John Watson ini? Dia berhenti mendentangkan batang besinya dan perlahan memunculkan kembali binatang itu dalam suasana yang menyenangkan. Misalnya pada waktu makan, kemudian keluar binatangnya pelan-pelan, dan orang-orang lain juga memberikan reaksi terhadap binatangnya sangat-sangat nyaman. Ih lucu ya, kemudian dia juga dipegangkan, ih lucu ya sedikit. Nah kemudian setelah dibiasakan seperti itu, anak-anak tersebut melupakan rasa takutnya dan membentuk kembali asosiasi antara binatang dan kesenangan. Kemudian berikutnya seperti wanita tadi yang trauma tadi, ternyata bisa juga ada laki-laki yang bisa menaklukkan hatinya dengan cara dia menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki sama, bahwa dia bisa dipercaya, dia menunjukkan sikapnya bisa dipercaya, dia terbuka bahwa handphonenya boleh dilihat, jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian benar-benar menunjukkan sikap-sikapnya seperti itu, dan dia kemudian menunjukkan ke kanan dan ke kiri, lihat ada bintang film juga seperti Paul Newman dengan istrinya bisa menikah sampai umur lama dengan sangat-sangat harmonis. Pierce Brosnan juga, pemainnya James Bond, lihat sampai menunggu istrinya yang sakit sampai ditungguin terus sampai istrinya meninggal, baru dia mau menikah lagi, dan dia begitu setianya kepada istrinya. Misalnya dia tunjukkan begitu banyaknya, walaupun misalnya Ronald Reagan dengan istrinya Nancy Reagan bisa lama sekali, walaupun pertama dia pernah cerai, tapi yang kedua juga bisa harmonis, dibuktikan dengan seperti itu, dengan cerita seperti itu, dan dibuktikan dengan janjinya, akibatnya jauh lebih tenang dan akhirnya bisa menikah juga. Persis seperti kejadian Michael Douglas yang kecanduan seks sampai istrinya yang lama tidak tahan dan minta cerai karena Michael Douglas sembarangan serong dengan segala macam orang. Kemudian Catherine Zeta-Jones yang pada waktu mau menikah. Kenapa kok Catherine Zeta-Jones mau? Karena dia tahu dia bisa mengendalikan Michael Douglas. Bahkan sempat, ini yang saya dengar, silahkan dicek kebenarannya. Mungkin salah, mungkin benar, ini hanya opini. Nah, yang saya dengar bahwa ternyata pada waktu Michael Douglas benar-benar cinta sekali sama Catherine Zeta-Jones dan mau menikah, apa yang dilakukan oleh Catherine Zeta-Jones untuk menyembuhkan kecanduan seksnya si Michael Douglas? Ngomong dengan sangat-sangat sederhana, dan kemudian dia membuat perjanjian perkawinan. Apabila terbukti kamu serong, berarti seluruh harta kekayaanmu yang termasuk ini diserahkan kepada Catherine Zeta-Jones. Aha, lumayan juga. Akibatnya mereka menikah, dan sementara ini sampai hari ini, semoga sampai selama-lamanya juga gitu ya, mereka bisa harmonis. Belum tahu sampai kapan, tapi yang jelas Michael Douglas ketika dia mau serong secara seksual, secara ngawur, otomatis dia ada satu hal yang painful yang dia hindarin, yaitu kehilangan hartanya semua. Cara memberi arti untuk menghapus trauma. Kalau bisa dicegah, hasilnya bisa lebih bagus. Seperti asisten saya, Pak Diki, pada waktu cerita,
tentang membahas tentang masalah trauma. Pada waktu orang naik sepeda ketika jatuh, nah tergantung ketika jatuh kemudian aduh sakit terus kemudian dikondisikan makanya jangan sepedaan ngeyel terus tabrakan jadi sakit kan. Nah orangnya jadi trauma malah nggak berani naik sepeda seumur hidup, bisa jadi. Tergantung juga kalau orangnya bandel dari awalnya sudah kalau setiap dimarahin malah dia menunjukkan aku bisa, mungkin dia tidak bandel, tergantung program yang ada di otaknya. Tapi kita sebagai orang tua kita juga bisa mendukung anak kita supaya dia bisa mampu. Misalnya seperti yang dikatakan asisten saya, dikatakan begini. Dulu waktu dia latihan naik sepeda, pada waktu jatuh, dikasih tahu sama orang tuanya, oh itu jatuh berarti tandanya hampir bisa, ayo mulai lagi. Itu jatuh berarti tandanya hampir bisa, ayo mulai lagi. Wow, arti yang sangat bagus. Mendadak jadi lebih terpacu untuk berlatih sepeda. Contohnya anak saya ketika belajar matematika, ya les kelas 4 SD sudah mengerjakan soal-soal kelas 1, kelas 2 SMP, tapi pada waktu mengalami sulit, sebetulnya pada usia sulit, dia mulai menganggap bahwa sulit itu sama dengan tidak nikmat dan akhirnya dia malas. Oh, aku malas ini, aku malas gini, aku tidak mau ini, susah gini. Nah sama bapaknya, karena bapaknya juga terus belajar tentang hal ini, apa yang saya lakukan? Saya putar orangnya, kemudian saya tarik di atas kasur, kemudian saya ajak lunjak-lunjak, go. Rubah geraknya, karena emosinya akan jadi berubah. Saya suruh tarik napas panjang, saya sentuh tubuh dada, suruh say yes. Kerjain. Oke, dia langsung kerjain. Pada waktu dia ngerjain, wah ini susah. Bilang bisa. Oke, bilang bisa. Oke. Saya tanya gini, saya ingatkan kepada memorinya di zaman dulu dan saya beri, ini susah berarti tandanya mau naik kelas. Aha, diberi arti yang berbeda. Susah bukan untuk menyerah, tapi susah itu tandanya mau naik kelas. Susah berarti tandanya kita harus berusaha lebih keras, berusaha lebih cerdas. Nah, oke, yang susah di mana? Ternyata waktu saya mau ngikut kerjakan, ternyata memang susah. Bapaknya juga setengah mati untuk mengerjakan seperti itu gitu ya. Jadi memang seperti ini. Tapi kemudian saya bantu dia untuk mengingat-ingat memori yang lama sehingga artinya tervalidasi konkret adanya. Saya ingat, Waldo, dulu pernah nggak ngalami bahwa ngerjakan matematika seperti gini yang dulu juga ngalami susah? Papa ingat Waldo juga pernah susah zaman dulu. Iya. Terus kemudian itu tandanya mau naik kelas. Tandanya apa? Mau naik kelas. Terus kemudian akhirnya sekarang soal-soal yang dulu kira-kira gimana kalau dikerjakan sekarang? Ya gampang. Aha. Ketika naik kelas akhirnya jadi gampang. Oke, jadi susah bukan untuk menghentikan, tapi susah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena itu tandanya mau naik kelas. Dan ketika naik kelas jadi gampang. Nah, akhirnya dia gitu. Dan begitu dia ngerjakan, saya pupuk. Ini yang baru namanya tangguh. Seringkali saya pupuk dengan kata-kata yang positif. Pada waktu dia ngerjakan akhirnya sudah selesai dan berhasil. Kemudian waktu berenang dengan saya, lagi berenang, saya ngomong kepada dia, Waldo, Papa mau ngomong satu hal. Apa? Dia biasanya tahu kalau saya mau ngomong berarti ngomong something yang positif. Dia sudah mulai cengar-cengir. Ya, satu hal yang Papa suka dari Waldo. Walaupun tidak bisa, walaupun susah, tapi Waldo kerjakan. Walaupun lama, harusnya targetnya 10 menit, tapi 20 menit selesai juga. Itu yang namanya tangguh. Saya pegang kepalanya, rambutnya. Ini loh yang Papa suka dari Waldo. Waldo adalah anak yang tangguh. Nanti pasti akhirnya jadi gampang semuanya. Saya cium keningnya, kemudian saya tinggal berenang. Wajah anak saya agak cengar-cengir. Dan dia terpupuk bahwa itulah namanya tangguh. Itu mereprogram lagi. Sebetulnya yang kita pelajarin selama ini dari sekian banyak CD, sudah banyak sekali contoh-contoh orang bagaimana menghapus trauma. Anda dengarkan dari satu CD ke CD yang lain. Sekarang saya akan ceritakan bagaimana secara konkret begitu banyaknya jurus untuk menghapus trauma. Salah satu jurus yang diajarkan di Neuro-Associative Conditioning oleh Anthony Robbins, yang sebagian besar ilmunya dari Neuro-Linguistic Programming yang terus dikembangkan. Salah satunya yaitu dengan scramble. Scramble atau scratching atau rusak pola, ini kuncinya yang sangat-sangat efektif untuk menghapus trauma. Apa yang dilakukan, apa yang namanya scramble? Scramble itu adalah filmnya dibuat dimaju, mundurkan. Misalnya kita trauma terhadap sesuatu hal. Kemudian kita bayangkan film tadi, kita main dan kita lihat dengan cara disassociate, seperti yang saya ajarkan. Kita mundur, melihat seolah kita melihat film yang sedang terjadi. Kemudian film yang kita sedang trauma, kita putar balik, kita maju dengan sangat cepat, kita munduri dengan sangat cepat. Suaranya dibuat seperti Mickey Mouse. Seperti itu tadi. Contohnya, bagaimana penggunaannya ini? Satu hari saya ketemu pada waktu pesta perkawinan dari anak country business manager dari sebuah bank multinasional yang pernah menjadi guru saya. Pada waktu saya datang di pesta perkawinannya, ada satu orang dekat
ke tempat saya, Pak Tung masih ingat saya? Saya tidak begitu ingat. Saya bilang, oh oke, ya saya plus minus. Kalau biasanya gini, kalau bukan murid ya pasien begitu ya, atau pasien plus merangkap murid begitu juga. Jadi atau teman, kalau teman biasanya akan jauh lebih ingat lagi. Pak, saya masih ingat, saya juga temannya beliau yang dari Country Business Manager ini, dan kemudian saya diundang juga kebetulan di sini. Bapak masih ingat Pak, saya di Bandung, langsung saya nyamber, ingat saya. Iya, saya ingat, pada waktu itu kamu di Hotel Santika, waktu itu saya terapi kamu. Iya Pak, masih ingat, terima kasih Pak. Gimana Pak? Saya ingat bahwa beliaunya itu adalah satu hari kencing bisa 50 kali, selalu terkencing-kencing, trauma, ketakutan, dan ini bukan masalah hardware gitu ya. Kalau masalah hardware bukan urusan saya, tapi ini masalahnya software, programnya dia yang membuat dia terkencing-kencing. Nah, kemudian saya ingat kejadiannya. Saya tanya, gimana Pak? Baik Pak sekarang? Oh sudah baik Pak, sejak saat itu sangat-sangat baik Pak. Saya bisa mengendalikan kencing saya. Saya bilang, wow, very good gitu ya. Padahal itu sudah berlangsung 3 atau 4 tahun yang lalu sebelum kita ketemu saat itu. Kemudian bagaimana saya menyembuhkan traumanya dia? Ternyata pada waktu itu ketika duduk di hotel, saya ingat sekali di lobi. Kemudian saya tanya, Pak apa yang bisa saya bantu? Kemudian dia jawabannya, begini Pak, saya setiap hari itu kencing bisa 50 kali Pak. Oh, saya bilang sejak kapan? Ini penting, sejak kapan? Karena sejak kapan itulah perubahan traumanya dia yang terjadi. Kemudian dia bilang, sejak umur 7 tahun Pak. Sejak saat itu kencing terus. Mohon maaf, dia sudah kemana-mana dan tidak sembuh. Dia belajar macam-macam dan tidak sembuh. Karena sekali lagi, segala jurus Samde Samho juga berhasil, Samde Samho juga tidak berhasil. Kenapa tidak kita belajar banyak jurus gitu ya. Dengan demikian ilmunya lengkap. Walaupun bukan magic balet peluru yang ditembak semua pasti mati gitu ya. Nuklir pun kadang juga tidak meledak, bom kadang tidak meledak. Tapi dengan kita belajar banyak cara, ilmu kita jauh lebih lengkap. Dan kita terus terbuka untuk hal-hal yang terbaru. Tidak menganggap diri kita paling hebat, tapi terus mau belajar terus. Dan akhirnya jurusnya bisa banyak membantu orang yang kena satu peluru tidak sembuh, bisa kena peluru yang lain. Nah, apa yang saya lakukan kepada orang ini? Saya tanya, sejak umur 7 tahun. Terus kemudian saya tanya, supaya dia punya alasan sangat kuat. Loh kenapa Pak? Harus sembuh. Kenapa harus bisa ngontrol kencingnya? Wah Pak, ya enggak enak tuh Pak. Saya umur 50 gini apa-apa kebelet kencing, apa-apa kepencing. Mau nonton bioskop ya enggak tenang, mau nonton begini tidak tenang, mau nonton apa-apa jadi tidak nyaman, tidak enak. Oke. Berarti kalau mau sembuh, enaknya kapan Pak? Sembuhnya sekarang atau nanti aja? Ya kalau bisa sekarang Pak. Sungguh, benar. Kalau 1 sampai 10 ukurannya, Bapak kepengen sembuhnya berapa? Dia bilang, ya 12. Aha, bagus itu ya. Lebih dari 10, berarti dia kepengen sembuh beneran. Terus kemudian saya tanya, oke Pak, pada waktu umur 7 tahun, sejak itu Anda kencing-kencing terus waktu kecil, Bapak ingat masih apa yang terjadi? Ingat Pak. Pada waktu papa saya Pak. Begitu dia ngomong papa, wajahnya boleh nggak Pak? Sekarang kebelet kencing lagi. Ke toilet dulu boleh nggak? Saya tahu bukan masalahnya dia airnya banyak dikandung kemihnya sehingga saya pengen kencing, tapi dia ada satu tombol traumanya yang memberi arti dia dan masuk ke dalam satu emosi. Langsung ke rangkaian tindakan dia kepengen kencing. Apa yang saya lakukan? Saya pegang tangannya, oke saya putar. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian saya pegang 2, ayo ikut lunjak-lunjak saya. Pak, di depan umum lunjak-lunjak. Ya, saya ikut lunjak. Karena saya ikut lunjak, dia mau tidak mau juga ikut lunjak gitu ya. Go. Saya suruh tanya namanya. Kemudian say yes. Kemudian yes, say yes. Saya tanya, kejadian apa yang paling percaya diri pada waktu itu kamu? Nah, ini dengan saya bertanya, kejadian apa yang pada waktu itu kamu paling percaya diri? Dia cerita, kejadian ini Pak, saya waktu percaya diri. Kapan itu? Pakai baju warna apa? Gimana? Apa yang jadi? Dia jadi percaya diri. Dia jadi lupa kencing lagi karena dia mendadak bisa memegang emosinya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya tanya kepada dia lagi. Oke, kejadiannya umur 7 tahun, apa yang terjadi? Papa saya Pak. Tapi ngomongnya sudah lain karena sudah mulai rusak polanya gitu ya, dengan gerak tadi, emosinya berubah. Papa saya Pak, pada waktu itu saya umur 7 tahun, sebetulnya saya kejadiannya tidak begitu ingat Pak. Saya ngambil barang apa, tapi saya dianggap nyuri, padahal saya tidak bermaksud nyuri. Papa saya marah, kemudian papa saya membentak saya, dan saya dibentak-bentak. Kamu mau nyuri ya? Tak potong tangan kamu. Tangan saya diambilin pisau Pak. Dan sejak saat itu Pak, saya terkencing-kencing saat itu. Dan saat itu setiap saya ingat papa saya, lihat orang yang wajahnya seperti papa saya, mencium bau seperti papa saya, ada yang bentak sedikit, saya langsung kebelet kencing Pak. Wow, ini tombol traumanya begitu banyaknya gitu ya. Oke. Saya tanya lagi. Kejadian apa lagi yang setelah itu yang membuat kamu semakin parah dan terkencing-kencing seperti itu? Oh, pada waktu saya umur 7 tahun itu Pak, seminggu setelah itu adik saya perempuan Pak. Waktu itu adik saya nakal, perempuan, ditali sama papa saya, mau dicemplungin ke sumur. Adik saya teriak, jangan Pak, jangan. Papa saya, mau mati kamu ya, cemplungin ke sumur baru tahu rasa.
Sejak saat itu Pak, setiap ada anak kecil nangis, apa saya juga kebelet kencing, saya takut ketika anak berteriak, takut. Ada orang nadanya tinggi sedikit, saya langsung takut Pak. Aha, kemudian apa saya lakukan? Saya lakukan rusak polanya dengan scramble, dengan scratching filmnya. Filmnya itu adalah polanya. Apa yang saya lakukan? Oke, sekarang berdiri tegak, saya tarik nafas, lunjak, go. Saya bilang, bayangkan pada waktu papa kamu mau motong tangan kamu, seolah-olah dengan pisau gini, kamu bayangkan. Kemudian kamu bayangkan, oke ikutin saya, tolong dibom wajahnya, 1, 2, 3, go, boom, bayangin, dibom, boom. Wajahnya jadi jabrik seperti Don King, hidungnya maju seperti Pinocchio, kemudian mukanya merah-merah seperti badut. Kemudian, oke suaranya seperti badut juga, saya pacok loh. Kemudian dia mulai cengar-cengir, oke tolong sekarang filmnya dipercepat. Filmnya diputar ketika dia mau ngomong dan dengan suaranya mau cepat, dimajuin dengan sangat cepat. Pada waktu kejadian kamu ngambil gini terus kemudian dipegang tangannya mau dibaca. Dengan suara sangat cepat. Filmnya dimajuin, dimundurin sangat cepat. Sekarang dibuat slow motion. Slow motion dibuat seolah-olah mau baca. Dengan suaranya slow motion. Saya baca. Oke, dimundurin dengan sangat cepat. Filmnya dimundurin, bayangannya dipercepat, dimajuin, dimundurin. Kemudian saya bilang, oke, sekarang tolong, seolah-olah dia mau membacok kamu dengan suara yang paling mesra. Sayangku, bolehkah kamu saya baca? Langsung dia cengar-cengir wajahnya. Oke, bayangin lagi filmnya, putar lagi. Oke, bayangin dengan suara terus maju mundur diperlahankan, dipercepat, dibuat suaranya seperti mengawas. Seperti itu, kemudian maju mundur. Saya lakukan cukup lama pada waktu itu. Sekitar 30 menit dengan saya sabar sekali. Oke, ulangi lagi filmnya, majuin lagi, mundurin lagi. Demikian juga suara adiknya pada waktu gini dibuat jadi lebih suara lucu, lebih lucu. Lebih mesra. Kemudian suaranya begini. Di scratch. Majuin lagi, mundurin lagi. Terus. Sampai kemudian dia buka, kemudian dia sudah tarik nafas. Oke, sekarang saya tarik nafas. Saya suruh tepuk dada. Yes, saya suruh teriak. Yes. Katakan, saya merdeka. Oke, kata saya merdeka. Yes, saya merdeka. Yes, merdeka. Oke, sekarang bayangkan papamu. Begitu dibayangkan papamu, dia malah ketawa. Aha. Satu metode scratching yang sangat luar biasa, scramble gitu ya. Dikacaukan filmnya, memorinya dirusak. Nah, pertanyaannya, banyak orang tanya, Pak, apakah sekali begini bisa sembuh gini dan sepanjang masa? Yes, kalau cukup intens, sekali aja bisa sembuh. Pertanyaannya, Pak, mungkin nggak kembali kepada satu memori yang membuat dia tidak nyaman lagi? Bisa jadi, karena tombol yang lainnya masih banyak. Apa dia kembali ke polanya yang lama? Masih bisa. Nah, inilah bedanya. Saya tahu bahwa sekali bisa deep impact, long lasting. Itulah yang dikatakan bahwa ini bedanya yang diversikan antara neuro-linguistic programming dengan neuro-associative conditioning. Kalau neuro-linguistic programming seolah-olah ketika program berarti kalau misalnya tidak berhasil berarti yang salah yang program. Tapi kalau neuro-associative conditioning setelah diajarkan orang tersebut diminta untuk mengkondisikan sendiri. Persis seperti piano. Pada waktu saya beli piano juga untuk anak saya. Pada waktu itu yang bagian nyetem, maksudnya nyetem itu adalah supaya bunyinya bagus, kemudian dikir istilahnya di stem. Nah kemudian waktu di stem dia bilang, oke Pak, saya seminggu lagi akan datang. Loh, untuk apa? Lu kan sudah. Lupa, ini kan benang-benangnya ini masih keras, masih untuk bunyi dipukul teng itu masih keras, jadi dia akan narik lagi. Nah, nanti seminggu saya betulin lagi. Seminggu betulin lagi Pak, 1 bulan nanti saya betulin lagi. Pak, 3 bulan saya betulin lagi. Terus kemudian dia rutin 6 bulan datang untuk menyetem. Demikian juga, sebenarnya kalau saya ditanya, Pak Tung, kalau Anda bisa sukses begini, apa yang Anda lakukan? Apakah sekali kejeber, terus kemudian Anda sukses? Yes, bisa jadi. Banyak sekali perubahan seperti itu. Tapi saya juga terus mengkondisioningkan. Saya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang pemenang. Seperti yang saya ceritakan di CD sebelumnya. Bahwa saya terus belajar, mengkondisikan, ikut seminar, dengarkan CD audio lagi. CD yang sama bisa saya putar 10 kali. Ada yang rekor, satu CD saya putar 56 kali. Bahkan pada waktu zaman dulu, masih zaman kaset. Saya sampai beli kaset 4 karena 3-nya rusak, saya putar terus. Ini namanya mengkondisioningkan. Entah dengan tindakan, dengan apa yang kita masukkan, sampai jadi kebiasaan, sampai jadi habit. Seperti saya mengkondisikan diri saya ngomong, tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Bijaksana, sehat, keluarganya harmonis, kaya raya dan ceria. Bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya dan ceria. Nah ketika saya ngomong seperti ini, berkali-kali benar-benar terus untuk mengkondisikan saya. Demikian juga terus belajar. Jadi hasilnya seperti ini.
Pengulangan sekali lagi adalah ibu dari segala keterampilan. Dan biasanya saya ketika menjadi one stop terapis, ketika saya terapi sudah selesai, tanggung jawab saya bilang berada di tanganmu. Anda boleh balik lagi, terserah, itu hakmu. Yang paling penting sekarang Anda sudah begini, yang paling penting kalau Anda merasa kepingin balik lagi, Anda bisa ulangi cara yang sama, sehingga hasilnya akan sama. Jadi tanggung jawab terletak di Anda. Inilah yang saya pedulikan. Anda conditioningkan sendiri, ulangi lagi sampai Anda nyaman. Kemudian cara berikutnya adalah dengan disassociate. Kalau Anda masih ingat bahwa seolah-olah Anda menonton film Anda yang sedang takut, kemudian Anda menjauh, kemudian bayangannya dihentikan pakai sistem frame, jadi di frame dikecilin, kemudian dikasih figuranya warnanya apa dengan detail, terus kemudian warnanya dibuat hitam putih, lebih jauh, menjauh sampai mengecil ditelan oleh matahari. Itu juga kita bisa menyembuhkan trauma kita. Kemudian berikutnya juga ada satu yang namanya timeline. Timeline itu maksudnya apa? Jadi timeline itu ada dua macam. Kita bisa bawa ke masa depan yang namanya future pacing, seperti yang biasanya saya lakukan untuk menimbulkan pain and pleasure. Jadi 1 tahun kemudian apa yang jadi, 2 tahun kemudian apa yang jadi, untuk merubah kebiasaan buruk. Sedangkan juga bisa mundur ke belakang. Jadi pada waktu mundur ke belakang, persis seperti contoh tadi Bapak yang 1 hari kencing 30, 40 sampai 50 kali tadi. Jadi yang namanya timeline itu kita bawa mundur ke tempat dia mulainya, kapan dia traumanya, dan saat itu kita kasih kata-kata yang memperkuat dia. Kalau misalnya dia trauma apa, pernah dibentak, pernah dimarahin, pernah diapain, dan saat itu sangat-sangat trauma, mencekam, kemudian kita minta bayangkan siapa orang yang paling kuat, ataupun orang yang Anda anggap kuat, ataupun kalau dia sangat-sangat imannya sangat kuat, kita ngomong misalnya Tuhan beserta Anda saat itu, kira-kira Anda ambil keputusan apa? Beri arti yang berbeda seperti apa? Nah ketika pada waktu misalnya dia umur 7 tahun, dia trauma, kemudian kalau saat itu Tuhan beserta Anda, sesuai dengan agamanya apapun dia, atau tokoh agama yang dia sangat favorit, yang sangat imannya sangat kuat, kalau dia beserta Anda saat itu, atau dia menjadi Anda menjadi dia saat itu, kira-kira reaksinya gimana? Anda memberi arti apa? Nah saat itu dia bisa memberi arti yang berbeda, kemudian kita bawa kembali ke masa sekarang, selesai traumanya. Kemudian ada juga satu yang namanya menggunakan gamenya John Grinder. John Grinder pada waktu saya belajar New Code of NLP, dia mengajarkan satu gerakan yang menimbulkan sinkron antara otak kanan otak kiri, antara sadar dengan bawah sadar. Caranya bagaimana? Terapi tepatnya yang dilakukan adalah apapun traumanya, atau dalam kondisi lagi malas, atau kondisi dalam tidak senang, atau kondisi dalam tidak pik, atau dalam kondisi loyo, atau kondisi lagi sedih luar biasa, atau ketakutan, atau ragu-ragu, kita minta dia berdiri di satu tempat, duduk juga boleh, silakan di satu tempat, kemudian kita minta untuk mengingat-ingat memorinya. Ketika dia lagi loyo, lagi takut, atau lagi sedih, kembali lagi memori, kemudian kita ajak keluar. Oke, keluar ya. Kalau kita pakai lingkaran, boleh dia berdiri di satu lingkaran, kemudian kita keluar dari lingkaran, atau kalau dia duduk di kursi, kemudian kita ajak berdiri, kita melihat dia di kursi, atau sedang yang berdiri di lingkaran. Misalnya kita ambil satu aja, misalnya di dalam lingkaran, kemudian kita ajak keluar dari lingkaran, kita lihat dia. Lihat, itu kamu yang lagi sedih di sana, kamu bayangkan kamu yang baru sedih di sana, kamu keluar dari dirimu, sekarang kamu lihat di dalam lingkaran ini, kamu lagi sedih. Ini sebetulnya juga mengkombinasikan dengan satu yang namanya disassociate, jadi tidak terlibat. Kemudian, kita minta untuk memainkan game. Game itu, silakan Anda catat dan Anda bisa tulis juga. Itu di buku kerja Anda ada, tarik di lampirannya. Yang namanya game John Grinder, karena ini yang menciptakan John Grinder, walaupun saya belajar dari Anthony Robbins juga diajarin, dari John Grinder sendiri juga diajarin gitu ya. Nah game ini terdiri dari
satu, Anda tulis A, B, C, D ke kanan begitu ya. Terus kemudian di bawah juga sampai D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X sampai Z juga boleh. Biasanya sampai X saja. Jadi atasnya. Kemudian di atas A itu kita tulisin R, ada L. Jadi di bawah A, B, C tadi ada R, ada L, ada T. Terus macam-macam. Dan R, L, dan T ini kalau kita mulutnya baca A, kalau di bawahnya ada tulisannya R, berarti tangan kanan kita naik ke atas. Kalau kita baca misalnya apapun, misalnya E, pada waktu E, ternyata di bawahnya ada tulisan L, berarti tangan kiri kita harus ke atas. Kemudian pada waktu mulut kita misalnya baca apapun, misalnya apapun kita boleh diganti-ganti, misalnya ada huruf M, kemudian di bawahnya ada tulisannya T, berarti tangan dua kita harus ke atas. Ini mensinkronkan otak sadar dan otak bawah sadar. Yang diajarkan oleh John Grinder, maksudnya apa? Dia diminta kita untuk fokus 100% dan kemudian kita juga subconscious di sana 100%. Persis seperti orang yang juara balap mobil, misalnya Michael Schumacher. Ketika dia dengan kecepatan 380 km per jam, melakukan tikungan ataupun di jalan yang lurus sangat-sangat cepat, apa yang jadi? Dia fokus di sana 100%, tapi dia juga relax 100%. Subconsciousnya berada di sana. Kalau orang terlalu tegang, terlalu intens di fokus, seringkali hal-hal yang lain dia tidak bisa melihat. Contohnya, biasanya kalau di dalam seminar, orang saya minta tangan kanan dan kiri telunjuknya. Misalnya Anda juga hari ini coba tes, coba lakukan Anda. Tangan kanan dan kiri telunjuknya dia taruh ke atas di sebelah samping kanan mata Anda gitu ya. Kanan agak sudut 18 derajat begitu ya. Dan kemudian Anda fokus di depan Anda, fokus sama sekali di depan Anda. Misalnya Anda di depan Anda ada lampu atau ada paku atau apa, lihat warnanya pakunya, lihat warnanya, misalnya jendelanya atau rambut orang yang berada di depan Anda, lihat detail wajahnya, lihat kacamatanya, lihat Anda dengan detail orang yang berada di depan Anda. Ketika Anda lagi fokus, sangat fokus, sadar 100%, apa yang jadi? Tangan kanan dan kiri Anda yang Anda taruh di atas, di sebelah mata Anda ternyata tidak kelihatan, menghilang. Nah, padahal kalau kita mau rileks, kita bisa tetap melihat, tetap bisa fokus ke depan kita bisa lihat entah bunga, entah orang tadi misalnya, atau paku atau jendela tadi, tapi tangan kanan dan kiri kita masih bisa tampak. Kalau tunjuknya kita taruh di atas sebelah kanan dan sebelah kiri kita, tetap kita bisa kelihatan. Nah, orang-orang yang berprestasi puncak, mereka bukan dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Kalau mereka dalam kondisi tekanan yang luar biasa, misalnya orang kepingin ikut kejuaraan, itu ada peribahasa di Cina cerita tentang satu orang jago panah yang luar biasa, dia kena terus, dia sambil meremaja bisa kena. Terus kemudian pada waktu dia ikut lomba untuk memperebutkan putri kerajaan, ternyata apa yang terjadi? Dia begitu tegangnya malah jadi luput akhirnya kalah. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak bisa rileks, tapi tetap fokus, seperti bayangkan kalau misalnya Michael Schumacher sedang lomba balap mobil, kemudian dia tegang sekali, dia fokus sekali di sana, mungkin refleksnya hilang. Nah, ini yang penting. Kemudian, tapi kalau dia hanya menggunakan refleks, dia tidak bisa fokus, tidak melihat kanan kiri dengan waspada juga, ada kondisi bahaya juga. Jadi dia fokus di sana, dan kemudian subconsciously berada di sana juga. Istilahnya kita fokus di sana, peripheral. Pandangan peripheral itu walaupun mata kita ke depan, kanan dan kiri kita bisa peka dan melihat. Ini peripheral. Nah, kemudian game ini dilakukan dari atas ke bawah, sampai kita merasa nyaman, rileks. Misalnya ada A, tangan kanan ke atas. Kemudian B, pada waktu di bawahnya ada tulisannya L, berarti tangan kiri ke atas. Kemudian C, ternyata L lagi, di bawahnya C. Kemudian kita tangan kiri juga ke atas lagi. Dan kemudian misalnya D, di D ternyata di bawahnya tulisan D, ada tulisannya R. Kita tulis sendiri juga bisa. Kemudian tangan kanan kita ke atas. Misalnya E, di bawah E ternyata ada T, berarti tangan dua kita ke atas. Dari atas sampai bawah, sampai lancar, sampai rileks. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda tidak rileks. Anda terlalu tegang. Ini salah satu yang miss ketika Anda termotivasi luar biasa, sangat-sangat tegang, Anda bisa dalam kondisi bahaya. Ini menyempurnakan semua ilmu yang ada, yaitu ketika Anda sudah punya alasan sangat kuat, Anda juga bisa harus rileks dan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Iman itu juga membuat kita jadi rileks, damai. Jadi akibatnya perjuangan kita jauh lebih lancar, karena kita merasa sudah. Nah, demikian juga game ini membuat kita menjadi rileks, tapi fokus 100% juga. Peripheral ada di sana, fokus ada di sana. Kemudian setelah sampai di bawah lancar, kemudian kita mulai dari bawah ke atas, dibalik. Dari bawah ke atas, kita mulai misalnya dari Z ataupun dari X yang terakhir, kemudian kembali ke atas. Pada waktu Anda sebut mulutnya harus ngomong,
ABCD-nya harus dibaca dari bawah ke atas. Kemudian lihat di bawahnya tadi ada huruf apa? R, L, T, dan segala macam. Ada gerakannya harus sesuai dengan huruf bawahnya. Apabila salah, ulangi dari awal. Apabila salah, ulangi dari awal. Kalau terlalu banyak salah, harus jalan-jalan dulu, rileks dulu, istirahat dulu, kendorkan badan, lunjak-lunjak dulu, baru mulai jalan. Kemudian setelah yang kedua selesai, yang ketiga harus dari bawah. Dari bawah Anda naik ke atas, sekarang pakai kaki. Kalau misalnya Anda ngomong X di bawah, X itu ternyata hurufnya R, berarti tangan kanan ke atas, kaki kiri ke atas. Jadi cross, ini otak kanan tak kiri, sambungkan biar center. Terus kemudian, misalnya W, pada waktu habis X kita W, apa yang terjadi? Ternyata di W misalnya ada tulisan di bawahnya W adalah T, berarti kita harus tangan dua ke atas, kaki ikut diangkat dua-duanya. Jadi lonjak, tangan kedua kaki lonjak, diam. Nah, kemudian kalau di bawahnya adalah L, berarti tangan kiri ke atas, kaki kanan ke atas. Jadi cross, kemudian otak kanan, otak kiri, cross, kanan kiri, sampai atas, sampai relax. Kemudian kita sampai merasa center, sampai nyaman, sampai nikmat mainkan game ini. Kemudian kita kembali ke tempat dalam lingkaran tadi. Kemudian Anda ingat-ingat kembali peristiwa yang tadi menimbulkan Anda sedih, trauma, ataupun yang menakutkan. Rasakan perasaan Anda. Atau lagi malas tadi, mendadak malasnya hilang, mendadak takutnya hilang, traumanya hilang, sedihnya bisa hilang. Kita mendadak center, ada masalah? Tidak ada itu. Mendadak juga bisa jadi relax. Misalnya, ini juga bisa dikombinasi, yang namanya Circle of Excellency, itu salah satu cara terapi juga, untuk menyembuhkan kita dari trauma, entah takut bicara depan umum, ataupun takut apapun, takut terjun payung, takut-takut yang menarik begitu. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan cara yang sangat cepat, yaitu kita minta orangnya berdiri di depan, kita tanya, gimana? Bayangkan pada waktu Anda takut. Misalnya lagi terjun payung, atau takut bicara depan umum. Gimana kalau kamu sekarang ini, apa yang kamu rasakan? Takutnya gimana? Oh dia takutnya mencekam, oh gini. Oke, ingat-ingat ya, tempat ini adalah tempat kamu merasa takut. Ini sebenarnya kita membuat cantolan, tempat tadi dianggap sebagai tempat yang menimbulkan rasa takut. Kemudian kita minta untuk keluar dari lingkaran tadi. Kemudian kita lihat orangnya. Kita seolah-olah melihat diri kita berada di dalam lingkaran tadi. Yang lagi takut, atau yang lagi trauma, lagi sedih, apapun. Kemudian, atau yang tidak bisa ambil keputusan, atau yang lagi ragu-ragu, lagi malas. Kemudian kita tanya kepada orang tadi, yang kita tapi. Kita tanya, siapa yang orang kira-kira dalam posisimu pasti berani? Entah bicara di depan umum, atau entah yang pasti bisa menghadapi masalahnya, pasti bisa ambil keputusan dengan percaya diri, pasti jadi berani. Kita tanya, siapa orang itu? Siapapun. Kemudian misalnya kita bayangkan, kalau saya pribadi dulu, pada waktu takut bicara depan umum, saya keluar lagi takut lagi ragu-ragu, saya keluar, saya bayangkan, kalau Anthony Robbins pasti berani. Oh, kalau Anthony Robbins, nah kemudian kita minta melakukan personalifikasi. Maksudnya apa? Menjadi seperti orang yang dianggap kita sukses, pasti berhasil. Kalau kita menjadi dia, pasti berani dan pasti bisa mengatasi masalahnya. Nah, kemudian kita jadi satu. Waktu itu saya bayangkan, kalau saya seorang Anthony Robbins bagaimana? Berdirinya bagaimana? Geraknya bagaimana? Ngomongnya gimana? Disuruh melakukan geraknya dan ngomongnya gimana? Nadanya gimana? Nah, ketika nadanya bagaimana? Seperti yang Anda dengarkan, sekarang mendadak saya jadi semangat, karena saya melakukan satu yang menjadi satu dengan Anthony Robbins, saya jadi semangat. Kemudian kita jalannya seperti apa? Setelah jalannya kembali apa? Kemudian kita minta kembali orang tadi ke tempat lingkaran tadi. Begitu kembali ke lingkaran tadi, rasakan gimana rasanya. Nah, kalau dirasakan kemudian dia agak mungkin bisa kembali ke memori lama, bisa kembali ke yang semangat. Kalau dia masih kembali ke memori yang lama, dia Pak, ini takut lagi Pak, ini lagi ini udah. Kemudian kita untuk tolong berdiri agak tegak, kemudian kita minta bayangkan. Misalnya orang yang yakin kalau menghadapi masalah Anda ini pasti berani, pasti bisa, pasti ambil keputusan dengan mantap dan cepat. Kalau orang tadi berada di depan Anda, kita tanya, enaknya gimana? Orang tadi menghadap Anda atau membelakangi? Terserah, membelakangi boleh, menghadap boleh. Kemudian bayangkan, Anda masuk ke dalam orangnya, atau enak orangnya masuk ke dalam Anda. Silakan semua orang sendiri-sendiri.
Nah, kemudian begitu dibayangkan masuk, badannya biasanya agak naik, set, langsung jadi lebih percaya diri. Kemudian jadi lebih berani. Ketika lebih berani, kemudian kita suruh jalan. Oke, pada waktu jalan. Jalannya gimana? Ngomongnya gimana? Butuh ngomongnya gimana? Ayo ngomong yang benar lagi, ngomongnya gimana? Yang lebih keras gimana lagi? Langsung jadi berani. Salah satu murid saya di train for firework trainer, dia kepengen jadi trainer tapi takut bicara di depan umum. Dengan cara ini sebetulnya tetap lagi. Satu ditanya dulu, kenapa sih mau bicara depan umum? Apa alasannya? Apa ruginya sih kalau tidak bicara? Nah, kita bimbing dengan pertanyaan seperti ini, berarti alasannya sangat kuat. Nikmatnya apa kalau berani bicara di depan umum? Oh, nikmatnya ini, dia sudah termotivasi. Oke, mau cara cepat atau cara lama? Oh, cara cepat, Pak. Mau sekarang atau besok? Ya, sekarang, Pak. Berarti dia termotivasi. 1-10 keinginanmu untuk bicara depan umum dengan lancar berapa? 15, Pak. Wow, very good. Berarti termotivasi, gitu ya. Apa yang saya lakukan? Pakai ini jurus satu yang namanya Circle of Excellency ini yang dikasih nama oleh Anthony Robbins, jurusnya yaitu New Orleans Drill. Kenapa namanya New Orleans Drill saya tidak tahu, tapi yang penting kita tahu caranya dan bisa memanfaatkannya. Orang tadi saya suruh berdiri di dalam lingkaran, dalam kondisi takut, kemudian begini, nah takut, kemudian saya suruh keluar, saya suruh lihat dia di dalam lingkaran seperti ini, gimana? Oh ya, karena dia disassociate, dia melihat dia yang takut, dia sendiri jadi tidak begitu takut. Oke, siapa kira-kira orang yang bisa jadi pembicara? Menurut kamu sangat-sangat dahsyat. Dia ngomong, Pak Tung Disemwaringin, terima kasih, saya bilang gitu. Oh, kalau Pak Tung kira-kira ngomongnya gimana? Dia bilang, selamat pagi, apa kabar? Tangannya juga di telinga, seperti gayanya seperti saya kalau membuka acara gitu ya. Siapa yang ingin sedikit lebih kaya? Persis seperti saya pada waktu buka seminar, khas sekali dengan caranya Tung Disemwaringin. Kemudian, oke, gimana? Kalau kamu gini rasanya gimana? Berani, oke, mantap. Sekarang masuk kembali ke lingkaran. Begitu dia masuk ke lingkaran, lupa, takut lagi Pak. Nah ternyata masih memori lamanya. Oke, sekarang saya minta, bayangkan. Tung Disemwaringin berada di depanmu. Enaknya menghadap kamu atau membelakangi? Menghadap saya, Pak. Enaknya kamu masuk atau Tung Disemwaringin yang masuk? Saya yang masuk, Pak. Oke. Dia bayangkan berdiri keluar dari lingkaran, dia masuk ke dalam, seolah-olah bayangannya ada Tung Disemwaringin berada di depannya. Jadi satu mendadak, bahunya yang tadi turun mendadak jadi naik. Oke, sekarang ngomong. Kayak Tung Disemwaringin kalau ngomong gimana? Oke, ngomong. Saya suruh ngomong panjang, mendadak dia ngomong 5 menit, 10 menit lancar. Bang. Bisa bum, kakinya bisa gedruk-gedruk seperti itu dan bisa mantap sekali. Saya bilang, wow. Di depan temannya satu kelas langsung, wow. Langsung mantap sekali, mendadak jadi pembicara yang luar biasa dahsyat. Tapi inilah yang terjadi, itu namanya New Orleans Drill. Saya sembuhkan seorang kiai yang takut dari terjun payung, trauma, pernah keseret dengan cara yang sama juga. Hanya hitung 5 menit bisa sembuh. Sekali lagi kalau ditanya, apakah ini berefek kini dan sepanjang masa? Yes. Tapi kembali lagi, kalau kumat lagi mungkin nggak jadi takut? Mungkin aja, tinggal dilakukan hal yang sama. Itu namanya conditioning. Jadi Anda New Orleans Drill lagi, bum, Anda jadi berani, jadi kuat. Masih banyak sekali, jurus-jurus banyak sekali. Mungkin kalau saya satu persatu jurus-jurus ini bisa sampai 50 kaset bisa jadi. Karena ada contohnya, masing-masing kasus adalah khas. Tapi yang paling penting kalau kita mau membantu orang menyembuhkan trauma, atau kita menyembuhkan trauma diri kita sendiri, yang paling penting itikadnya. Kalau kita mau membantu orang, itikat kita berada di sana 100% bahwa saya mau membantu Anda. Ternyata hidup kita jauh lebih baik dan cara-cara kita jauh lebih tepat dan kreativitas kita meledak dan kita bisa membantu orang dengan sangat-sangat baik. Salah satu contoh, saya mempunyai pasien, anak orang kaya di Medan, beliaunya adalah dokter. Beliaunya menderita satu yang namanya obsesif kompulsif. Maksudnya apa obsesi kompulsif ini? Dia cuci tangan lagi, cuci tangan, dan cuci tangan terus. Kemudian juga tangan kanannya langsung dikenakan di atas bibir, kan tangan kanannya digosok-gosokkan di atas bibir terus. Jadi kadang cuci tangan sampai lecet berdarah, kemudian di bibirnya, di tangannya juga ada bekas gosok-gosok di mulutnya terus. Dia datang bayar mahal dari Medan ke Jakarta. Kemudian pada waktu saya terapi, apa yang saya lakukan? Saya tanya, sama, alasannya sangat kuat apa terlebih dahulu? Terus kemudian pola yang bisa menggantikan apa yang dia dapatkan apa sih dari pola yang lama, perasaan aman, perasaan tenang, perasaan bersih. Oh iya, padahal itu menjadi kebiasaan. Dan secara kedokteran pun dia sebetulnya tahu bahwa kalau dia cuci tangan terus itu pun juga tidak ada manfaatnya karena bakteri ada dimanapun gitu. Asal secukupnya dia sebelum makan cuci tangan cukup, tidak perlu setiap hari. Dia kemana-mana bawa handy clean untuk membersihkan tangannya supaya antibakteri. Kalau salaman dengan orang kasih antibakteri, selalu seperti itu. Apa yang saya lakukan? Sekali lagi, 3 cara, alasannya sangat kuat apa, kemudian rusak pola, kemudian biasakan pola baru yang bermanfaat. Setelah saya tanya apa alasannya kepengen berhenti, dia tahu persis dan dia ngomong dengan
kuat. Kenapa dia kepengen berhenti? Kemudian mulai saya rusak. Caranya rusak bagaimana? Biasanya dia kalau pegang uang, dia takut. Nah, langsung kepengen cuci. Nah, saya kasih pegang uang dulu. Begitu pegang uang, dia kepengen, rasanya risih, kepengen cuci. Sudah kena tangannya, kena uang begini. Saya di belakangnya dia. Tangan kanan dan tangan kiri saya di sebelah matanya dia, di telinga. Kemudian tangannya saya gerak-gerakkan seluruh jari-jari saya. Oke, bayangi lagi rasa risihnya. Dia tidak bisa membayangkan risihnya karena tangan saya berada di sekitar matanya di sini, mengganggu periferalnya dia, mengganggu fokusnya dia. Nah, biasanya saya tumpukin dengan segala macam cara. Kemudian pada waktu saya pegangin duitnya juga, saya kepretin duit di tangannya dia ketika dia kepengen cuci, kepengen apa. Kemudian saya bilang, wajahnya tolong dibuat meletot. Karena our emotion is created by our motion. Kemudian tangannya sendiri saya minta tangannya dia di tangan kanan dan tangan kiri di sebelah matanya dia, jari-jarinya digerakin, jarinya gerakin, jari semua jari-jari gerakin di sebelah matanya dia, di tangan kanan dan tangan kirinya, di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian wajahnya dibuat meletot. Dan pakai suara. Begitu rasanya kepengen cuci, saya suruh berdiri. Itu dulu. Saya suruh ngomong itu dulu. Sekarang saya tahu bahwa saya sehat kondisinya. Suruh teriak juga. Rusak, biasakan pola baru. Setiap teringat hal yang lama, suruh sentak dan kemudian ngomong itu dulu, bahwa ini pola barunya adalah saya adalah orang yang sehat, saya tahu bahwa saya orang yang sehat dan kuat. Jadi dia jadi lebih percaya diri. Kemudian saya lakukan juga dengan gamenya John Grinder. Pada waktu dia risih-risih, saya suruh mainkan, masukkan lagi jadi tidak risih lagi. Saya tumpuk dengan segala macam cara yang saya bisa. Saya collapsing anchor. Apa itu collapsing anchor? Collapsing anchor adalah cara yang efektif. Ini bisa dari positif ke negatif, negatif jadi positif. Jadi dari suka ayam mendadak tidak suka ayam, dari tidak suka wortel mendadak jadi suka wortel, dari ngerokok berhenti ngerokok, dari trauma mendadak jadi percaya diri, dari takut menjadi berani, takut ketinggian jadi berani, takut dibom juga mendadak kita jadi lebih percaya diri dan pede. Cara yang sangat simpel ini sebetulnya saya sudah belajar di seminarnya Anthropin Unleash the Power Within. Saya belajar tapi saya tidak pernah praktek, saya pakai jurus yang susah terus, 1,5 jam, 2 jam. Dan ketika saya sudah ikut seminarnya keempat kalinya, repetition is matter of skill gitu ya. Terus saya juga translator, saya tahu, tapi seringkali saya merasa itu too good to be true, kok bisa cepat sekali dan sembuh. Tapi ketika satu pasien saya pakai terapi dengan cara ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak bisa. Akhirnya saya masih ingat, saya masih punya satu stok yang paling gampang, yang saya tidak percaya dan tidak pernah saya praktekkan. Kemudian saya praktekkan, boom, 5 menit. Hei, berhenti ngerokok. Dari takut, wih, jadi berani. Jadi trauma, wih, jadi sembuh. Takut naik pesawat terbang, wih, jadi berani. Nah, malah mulai dari saat itu sampai hari ini, kalau boleh ngomong, 80% pasien saya selesai dengan satu collapsing anchor saja. Pada dasarnya, caranya ini gimana sih? Ini, kita pakai tangan kiri, biasanya orangnya, misalnya dia takut, yang risih, yang jijik, yang apa? Silahkan, seperti tadi, tangan kiri. Tangan kiri saya suruh, biasanya bukan tangan kiri, tapi adalah tangan yang tidak dominan. Kalau dia kidal, ya berarti tangan kanannya. Kalau dia right-handed, pakai tangan kanan, berarti tangan kiri yang saya mau collapsingkan, mau saya gugurkan. Anchor itu adalah cantolan. Maksudnya cantolan itu apa? Semua orang pasti punya cantolan. Maksudnya cantolan, mendengarkan musik tertentu, mendadak ingat sambuan. Itu yang namanya cantolan. Nah, tanpa sadar, cantolan-cantolan ini bisa membuat manusia jadi baik, bisa membuat manusia tidak baik. Nah sekarang, cantolan-cantolan yang tidak baik, kita rubah menjadi yang baik. Caranya bagaimana? Tangan kiri, saya suruh genggam. Pada tangan kiri saya suruh genggam. Kemudian saya bilang, oke. Bayangkan sebuah warna yang mewakili rasa risih dan takut kamu yang kepingin cuci tadi. Misalnya, apapun gitu ya. 1, 2, 3, go, buka. Tangannya saya suruh buka. Kira-kira warnanya apa? Misalnya merah, biru, atau apapun. Misalnya, Bapak Ibu, itu semua orang mempunyai persepsi sendiri. Seperti Anda kalau saya tanya, tolong tutup mata, bayangkan mobil Mercedes-Benz.
Ada yang bayangkan warnanya hitam, ada yang bayangkan warna silver, ada yang bayangkan warnanya merah, ada yang malah tidak kebayang warnanya tapi kebayang simbolnya doang, atau malah bannya doang. Nah, atau lampunya doang. Semua orang mempunyai bayangan sendiri-sendiri. Oke, misalnya kita ngomong, apa yang buat Anda risih? Warna apa? Misalnya merah. Oke, kemudian tutup tangan. Kalau yang Anda lagi risih, lagi tidak enak, kepingin cuci tangan, kira-kira baunya apa? Bau tidak enak, Pak. Oke, whatever, bau jijik, bau apa segala macam, ya terserah dia. Pokoknya yang itulah kata-katanya dia. Oke, itu bau tidak enak. Terus kemudian kalau dipegang gimana? Rasanya keras. Rasanya apa? Teksturnya rasanya apa? Apakah rasanya keras, lembut, tajam, apapun. Kemudian dia misalnya ngomong, rasanya kotor, Pak. Silakan, apapun boleh dia rasanya kotor. Kemudian genggam lagi, suaranya apa yang mewakili perasaan Anda yang jijik itu? Rasanya suaranya segini, Pak. Suaranya risih, Pak. Oke. Misalnya seperti itu. Oke, silakan. Terus kemudian bentuk apa yang kira-kira mewakili rasa risih kamu? Bentuk, tangan digenggam 1, 2, 3, go, buka. Nah, ini kemudian dia bilang bentuknya seperti uang, Pak. Oke, genggam lagi. Terus kemudian satu kalimat yang mewakili rasa kamu kepengin cuci tangan, kepengin gini apa? Jijik, Pak. Oke, satu kalimat, satu kata, itulah yang mewakili. Oke, kemudian saya suruh pakai separator seat, yaitu gerakan yang membuat jadi netral. Saya suruh lunjak-lunjak dulu, saya suruh unjang-unjang. Oke, sudah selesai, pakai tangan kanan, tangan yang dominan, atau tangan yang dominan. Saya suruh genggam, saya bayangkan, ketika Anda percaya diri, yakin bahwa itu semuanya sehat, baik ada, dan unstoppable, sangat-sangat berani. Apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, tidak usah diomong terlebih dahulu. Saya tekan bahunya juga untuk menimbulkan cantolan-cantolan berikutnya. Saya tekan bahu kanannya, kemudian tangan kanannya saya bilang, oke, 1, 2, 3, go, buka. Kira-kira yang membuat Anda jadi berani, percaya diri bahwa Anda sehat, kira-kira apa? 1, 2, 3, go, buka. Warnanya apa? Biru, Pak. Misalnya, warna apapun boleh. Genggam lagi. Kira-kira baunya apa? Baunya harum, Pak. Oke. Terus kemudian suaranya gimana? Suaranya bisa, Pak. Apapun silakan. Berani, Pak. Kalau itu yang ngomong bisa. Kemudian dirasakan teksturnya gimana? Halus, Pak. Lembut seperti sutra. Oke, that is. Kemudian genggam lagi. Kembali lagi. Terus kemudian bentuknya apa? 1, 2, 3, go, buka. Bentuk apapun yang pernah Anda lihat di dalam dunia ini. Bentuk 1, 2, 3, go, buka. Apa yang percaya diri? Bintang, Pak. Silakan, whatever gitu ya. Kemudian genggam lagi. Kemudian pada waktu digenggam, saya tanya lagi, satu kalimat yang mewakili rasa berani Anda apa? Sama tak arti yang saya dengar, bisa. Oh, kamu ditambah ngomongnya gimana? Bisa, Pak. Oh, lebih sikat. Lebih keras lagi. Bisa. Oh, mantap. Oh, yes, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Tangan kiri dan tangan kanan saya suruh genggam. Kemudian saya suruh putar tangan kanan, cross ke tangan kiri, saya putar kanan, putar kiri, dua-duanya tangannya diputar. Kemudian dijadikan satu. Tangan kanan dan kiri disuruh buka. Plok. Jadiin satu. Plok. Kemudian tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Saya suruh membanjirin warna yang membuat dia jadi berani atau percaya diri tadi. Bisa. Apapun. Bisa. Kata-katanya bisa, tapi bayangkan warnanya apa? Biru. Suruh ngomong biru. Ngomong bisa. Biru. Terus banjirin terus sampai warnanya habis, sampai terus warnanya penuhin terus ke tangan kiri sampai biru banyak-banyaknya terus unlimited terus masuk terus banjirin terus. Kemudian genggam tangan kirinya, buka tangan kirinya. Sekarang warnanya apa? Biru, Pak. Kalau sudah seperti itu, oke. Kemudian baunya diambil diambil pakai tangan kanan, baunya dikembalin pakai tangan kiri, digenggam lagi tangan kirinya. Kira-kira baunya apa? Baunya seperti yang dia ceritakan tadi, bahwa dia baunya yang positif apapun. Terus kemudian bentuknya apa? Jadi bintang. Suaranya jadi gimana? Bisa, Pak. Kalimat yang mewakili apa? Bisa, Pak. Teksturnya apa? Jadi satin. Oke, sekarang kasih uang lagi. Uang gimana? Baik, Pak. Pengen cuci? Enggak. Biasa. Aha, itu cepat sekali. Sedangkan kalau rokok dibalik begitu ya. Itu caranya collapsing anchor. Kalau rokok tangan kiri, simbol rokoknya apa? Jadi simbolnya pakai panca indera. Bentuknya, warnanya, baunya, suaranya, terus kemudian teksturnya, kalimat yang mewakili rokok apa. Yang sebelah kanan, benda yang paling menjijikkan apa di tangan kanan. Entah tai, Pak, muntahan, tikus mati, Pak, sampah. Saya bilang kalau semua dicampur, diaduk, di blender, kemudian dicampurin. Kalau dia bilang tai, saya buat lebih dalam lagi. Tainya tai Anda sendiri atau tainya orang lain? Mohon maaf, semakin jelas, semakin dramatis, semakin efeknya deep impact begitu ya. Oh, tai sendiri, Pak. Oke. Yang bentuknya bulat-bulat atau mencret, Pak, whatever dia. Kemudian dijadiin satu, ditaruh di tangan kanan, kemudian buka. Go, kira-kira warnanya, Pak, kuning, coklat, Pak.
Kemudian genggam, bentuknya apa Pak? Bentuknya kayak tai, cuer-cuer lanjut. Oke, silakan apapun cari-cari. Genggam lagi, baunya seperti apa? Begitu tempelkan tangannya ke hidung, kalau dia mundur 1 senti atau mundur berapa mili aja, saya tahu batu masuk. Kalau belum, kalau tangannya cuma mendekat ke hidung langsung ngomong, ya sudah, berarti tidak bermanfaat. Collapsing anchor-nya tidak bisa, karena dia akan dibuat yang menjijikan, gitu ya. Kalau dipegang rasanya gimana? Iya. Nah, kalau dia ada dan dia pada waktu membauin, dia sudah rasanya mau muntah, intens luar biasa. Kemudian suaranya gimana? Wek Pak. Satu kalimat yang mewakili apa? Menjijikan, apapun. Yang kiri yang rokok, yang dia bilang warnanya misalnya biru, putih, merah, atau apapun yang nikmat, yang bentuknya kotak, bentuknya apapun seperti yang mewakili simbolnya rokok. Mungkin suara apa yang Anda dengar, suaranya kritik-kritik, atau suara orang nyetut, apapun. Kemudian ketika dikolab jadi satu, bang, tangan kanan dan tangan kiri, warnanya dicampur, tangan kanannya yang membanjirin tangan kirinya yang rokok tadi, coklat, kuning, coklat, dan kemudian baunya diambil, dijadiin satu, diunyak-unyak, kemudian ketika tangan kiri didekatkan ke hidung, saya tanya, baunya Pak? Iya. Dia baunya menjijikkan Pak. Warnanya Pak kuning coklat Pak. Wajahnya meletot kagak karuan seperti itu. Itu just perfect. Selesai terapinya. Langsung dikasih tes, kasih rokok. Nah rokoknya didekatkan hidung dia. Kalau didekatkan hidung dia masih hidungnya mendekat. Harum, berarti belum berhasil. Kalau dia baru deketin sudah mundur. Coba rokok, muntah. Amat. Sekali dan selama-lamanya. Sekali lagi, apakah dengan program seperti ini bisa kumat lagi? Bisa. Tapi yang paling penting tahu caranya gitu ya. Tinggal diulangi lagi. Collapsing anchor dibuat yang menjijikan, dia jadi tidak mau rokok lagi. Trauma juga sama. Kena bom Marriott, salah satu pimpinan bank, dengan cara yang sama, collapsing anchor, tangan kiri. Apa yang kamu bayangkan dengan bom? Warnanya apa yang mewakili pada takut kamu? Putih Pak, seperti sinar berkilat. Oke, baunya, bau bensin Pak, seperti bau ini. Suaranya Pak, suara ledakan Pak. Bentuknya apa? Bentuknya seperti acak cemburat begitu Pak, saya gini sinar yang menyeramkan Pak. Oke, terus kemudian suaranya Pak, duer Pak. Satu kalimat yang mewakili kamu rasa takutnya apa? Takut Pak. Suaranya takut. Oke. Yang kanan, kapan kamu berani? Unstoppable, luar biasa. Tangan kanan Anda buka go, kira-kira warnanya apa? Merah Pak. Orang sendiri-sendiri, terserah. Kemudian, karena peristiwanya kapan tempat Anda berani? Oh waktu ini Pak, waktu ini Anda berani, unstoppable, luar biasa, sangat semangat, percaya diri, berani, luar biasa. Coba bayangkan 2 kali lipat, lebih intens, lebih jelas, lebih terang. Ini dibuat lebih intens, lebih jelas supaya memorinya lebih kuat, cantolannya. Kemudian katakan lagi, suara apa yang Anda dengarkan? Oh seperti kelinting-kelinting Pak, suara kelinting-kelinting lonceng. Very good yang buat Anda percaya diri. Kemudian baunya gimana? Harum Pak, seperti bau mawar. Whatever, silakan. Terus kemudian rasanya gimana? Halus. Kalau tadi yang tangan kiri rasanya seperti tajam-tajam, yang kanan halus, lembut. Satu kata yang mewakili rasa berani apa? Dahsyat Pak, berani Pak, apapun kata-katanya dia. Kemudian kita tangan kanan dan kanan kiri diputar, weng, jadiin satu tangan kanan dan kiri, plok. Kemudian banjirin warna yang berani, merah, beng, jadi berani. Kadang kalau saya tidak punya waktu, saya sampai hanya warna. Tapi kalau itu saya baunya dijadiin satu. Sekarang diproses dengan tangan kanan, dikembali lagi ke tangan kiri. Kira-kira baunya jadi apa? Harum Pak. Teksturnya jadi apa? Saya tidak ingat. Oh jadi lembut Pak. Suaranya Pak, dahsyat Pak, berani Pak. Apapun yang mewakili dia berani. Saya ngomong yang lebih mantap lagi, ngomong dahsyat Pak, berani Pak, yakin Pak. Oke, berarti besok makan di Marriott, mau? Mau? Padahal tadinya tidak pernah berani lewat di sana. That is so amazing. Saya bilang kalau begitu besok langsung seketika makan di Marriott. Oke. Ketika itu terjadi, hasilnya sangat-sangat fantastik. Yang bersangkutan SMS, terima kasih Pak Tung, 5 menit merubah hidup saya. Saya sudah pernah ke mana-mana, ada yang 7 bulan menerapi, saya ngasih obat juga, saya nggak sembuh. Tapi sekarang dalam 5 menit sudah sembuh. Terima kasih Pak Tung, saya mendapatkan keberanian saya sendiri. Wow. So good. Nah, bagi kita sendiri, kalau kita mengalami sesuatu hal yang trauma, pelatih kuda tahu ketika orang yang belajar naik kuda jatuh, kalau dia biarkan tidak naik kuda dan pulang, kecuali dia sakit parah, pingsan atau harus dibawa ke dokter gitu ya, tidak bisa disuruh naik lagi. Tapi kalau dia masih memungkinkan untuk naik lagi, biasanya pelatih kuda tadi akan membuat orang tadi, please naik terlebih dahulu ke kudanya. Begitu naik ke kudanya, dituntun pelan-pelan. Jadi dengan demikian, orangnya jauh lebih berani dibanding pada waktu puncak emosinya dia jatuh, dia takut, di stop sampai di sana. Ketika takut tadi lewat, beda kita jadi berani atau minimal tidak trauma separah kalau kita stop pada waktu kita takut. Misalnya Anda takut kegelapan, begitu takut kegelapan, kalau Anda lagi takut sampai mencekam, takut, terus Anda kemudian dibantu waktu Anda teriak, takut, akhirnya dibukain, Anda jadi tetap takut gitu ya. Tapi ketika Anda membiarkan diri sendiri sampai lewat, rasa takut tadi lewat, mendadak Anda jauh lebih berani.
Nah, caranya supaya mengontrol emosi pada waktu takut terjadi, rusak pola, rusak gerakan, rusak fokusnya, pindahkan fokus seperti yang sudah diajarkan, keyakinannya Anda, rubah kata-kata Anda, hasilnya kita akan jadi lebih berani. Kalau saya motivasi anak-anak untuk outbound training, naik ke atas. Ada anak, aku dari kecil tidak boleh naik ke atas, kamu dari kecil takut ke atas. Daripada harus berani, tidak usah pakai kata-kata. Saya putar orangnya, saya suruh jalan, go, say yes, naik ke atas. Oke, mendadak langsung naik ke atas. Rusak pulanya, seketika jadi berani. Ini, sometimes begitu fantastiknya, hitung menit langsung beres, dan ketika dia sudah naik ke atas, begitu turun, saya bilang, bisa kan? Bisa. Selalu ingat. Kalau kamu lagi ngalami takut, ingat hari ini. Kamu takut, kamu jalani juga, akhirnya bisa. Selalu ingat hari ini. Iya Pak, iya Pak. Nah, langsung dia jadi lebih berani lagi dalam menghadapi hidup. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika saya menjalankan seminar jalan di atas bara api, sama persis. Rubah geraknya lunjak, go, yes. Orangnya jalan, go, bum, jalan. Begitu setelah jalan di atas bara api lewat, tanya kepada diri sendiri. Kalau ini bisa, apalagi yang bisa? Inilah yang membuat kita jadi berani menatap masa depan yang sangat cerah. Sekarang sampailah ke tugas Anda, PR Anda. Nah, sekarang Anda menerapi diri Anda sendiri, tugas Anda, cari masa lalu yang mengganggu Anda. Kemudian setelah Anda cari satu, yang mengganggu Anda selama ini apa, kebiasaan buruk. Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-12. Bagaimana bangkit dari trauma menuju masa depan yang cerah. Sungguh-sungguh saya sangat terkesan. Sudah separuh jalan kita. 12 CD, 12 hari. Kita akan terus maju. Otot kita semakin terlatih dengan kita terus maju dan maju dan maju. Komitmen untuk menyelesaikan. Inilah yang membawa hasil. Suka duka kita jalanin. PR kita buat. Tugas-tugas kita kerjakan. Maka kita akan jadi sukses. Sudahkah Anda mengerjakan PR di CD ke-11? Kalau belum silakan hentikan. Sekali lagi, kerjakan sekarang juga. Welcome back. Saya anggap Anda sudah mengerjakannya. Ketika orang mendengarkan bangkit dari trauma menuju ke masa depan yang cerah, Pak, saya itu tidak trauma. No, sebetulnya semua orang punya trauma-trauma yang sampai hari ini seringkali mengganggu kita tanpa kita sadarin. Seperti di CD nomor 5 dan di nomor 6. Bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Bagaimana menjadi tuan dari emosi kita. Sebenarnya yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini adalah perubahan perasaan. Dan perasaan ini seringkali sangat-sangat tergantung dengan arti yang kita berikan. Ketika kita memberi arti kepada suatu hal yang terjadi, kemudian arti ini menekan tombol emosi tertentu, dan tombol emosi tertentu ini menekan rangkaian tindakan, yang akhirnya rangkaian tindakan inilah yang membawa hasil yang kita jalani saat ini. Arti yang menimbulkan emosi tertentu, itu datangnya dari mana? Dari pengalaman masa lalu, dari konsep diri, dan jelas banyak sekali yang datang tanpa kita sadar. Misalnya pada waktu masa kecil, ataupun pada waktu masa dewasa. Ada suatu kejadian yang menyakitkan hati, kemudian kita memberi arti, dan arti tadi menekan tombol emosi. Contoh, ada penelitian ahli psikologi yang bernama John B. Watson di tahun 1920-an. Dia mengadakan percobaan. Ada satu anak yang namanya Albert, baru umur 11 bulan. Di percobaan tadi, anak tadi diberikan binatang yang berbulu. Seekor kelinci besar, dan anak itu membelainya.